Di saat semua ramai dengan memberikan penjelasan soal kenapa dan apa itu corona, juga tentang pengertian lockdown beserta bahayanya, di saat yang sama pula aktivitas propaganda sinyal mengkudeta Jokowi tumbuh kuat dan pesat. Dari cuitan para artis hingga aktivis gagal seperti Faisal Assegaf mensinyalir kuat agenda pembusukan eksekutif dari dalam. Dan orang ini juga merupakan salah satu yang punya niat busuk ingin mengkampanyekan pelengseran Jokowi dari ucapannya. Gerakan pelengseran Anda semakin tidak terbendung, ujar Faisal. Presiden Jokowi dalam keadaan bahaya. Jika salah berucap dan memberikan pengarahan yang gegabah, maka selesai sudah. Penantian kelompok pengkudeta Jokowi tersirat jelas dalam narasi yang menguap di publik. Perlu adanya lockdown dari isu corona, kemudian beralih ke tujuan utama, mengkudeta Jokowi di balik proteksi atas nama rakyat Indonesia. Secara gagah, dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, JK bersabda bahwasanya salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan orang dari virus adalah dengan lockdown. Pesan JK ini sangat kuat. Seluruh anak asuh atau loyalis JK sudah bergerak gerilya mengkampanyekan lockdown demi proteksi keselamatan di atas nama rakyat Indonesia. Anies Baswedan adalah salah satu di antaranya. Anies sudah bergerak cepat dalam memprovokasi khalayak banyak dengan pasukan medianya secara dramatis untuk mengheroikan dirinya bahwa dia yaitu Anies yang paling peduli dengan rakyatnya. Anies juga sudah berencana melakukan penutupan akses kegiatan orang yang datang maupun ingin keluar dari ibu kota. Usulan tersebut termasuk konsep lockdown atau penguncian yang telah diterapkan sejumlah kota dan negara di dunia akibat pandemi corona. Tapi, sosok Anies hanyalah remahan dalam adegan sitting pengkudeta Jokowi. Dia hanyalah pion untuk mengglorifikasi berita acara semakin heboh. Inti pengkudetaan Jokowi ini bukan dari luar, tapi pembusukan dari dalam. Sekali lagi, loyalis JK ada di mana-mana. Dan dari hal itu kita belajar satu hal, negara ini sudah sakit. Terlalu banyak mafia yang saling melindungi kubu atau klannya masing-masing dalam bersinergi untuk tetap mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Dengan amat sangat tercengang bahwasanya kantor staf presiden KSP minggu kemarin 15 Maret baru saja mengatakan keputusan perlu tidaknya lockdown diterapkan di Indonesia berada di tangan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Doni, yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, akan memutuskan setiap langkah selanjutnya. Mendengar nama Doni adalah orang yang punya kuasa menentukan setiap langkah selanjutnya membuat jari ini gemetar. Ketika lockdown ditetapkan, gejolaknya akan terasa pelan tapi pasti akan meledak seperti layaknya bom atom di masyarakat nanti. Doni adalah salah satu loyalis JK. Doni pernah jauh-jauh terbang ke Swiss hanya untuk memberikan hadiah kue ulang tahun spesial. Dan sudah bukan cerita asing kalau JK sudah sering membanggakan Doni sebagai kepala BNPB. Perlu tidaknya lockdown memang ada di tangan Doni, tapi Doni tidak bisa gegabah melakukan itu karena juga statusnya ada di kubu pemerintahan Jokowi. Dan untuk membuat Doni dapat mengambil keputusan itu perlu adanya dukungan suara rakyat, kepanikan rakyat akan corona, dan amarah rakyat terhadap senyapnya pemerintah, emosi rakyat terhadap krisis kepercayaan bahwa pemerintah mampu melawan corona. Semua kisah ini perlu didengungkan lebih keras dan lebih nyaring. Jika rakyat sudah murka, maka Doni akan dengan mudahnya melockdown Indonesia, bersih dan aman dari segala macam tuduhan maupun tudingan. Sekarang kembali ke pemerintah. Terlalu berbahaya menyerahkan keputusan sakral ke tangan orang lain. Super Semar sudah jadi contoh Soekarno lengser di tangan Soeharto, hanya karena Soeharto punya tafsirnya sendiri demi melindungi presiden. Dia bisa menurunkan tahta Soekarno dan memenjarakannya sebagai tahanan rumah. Bahkan tidak mungkin kelompok JK juga bergerak tendensius dan sangat kompak antar sesamanya. Sekali lagi, semua teori kemungkinan ini semoga tidak terjadi. Semoga tindakan lockdown tidak perlu dilakukan dan kepanikan rakyat dapat ditekan. Semoga baik-baik saja, karena akan jadi lucu dalam sejarah bila Presiden Jokowi lengser hanya karena virus corona. Tidak ada satupun presiden di dunia ini yang lengser karena corona. Tapi semoga walau dengan mental lebihnya orang Indonesia tidak akan membuatnya turun dari tahta.
Semoga Indonesia terus damai dan makin cerdas bangsanya. Bagaimana menurut Anda?